Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama menjalani minggu yang baru. Dan kita percaya bahwa kasih Tuhan begitu dalam. Kasih Tuhan itu begitu tak terselami. Sehingga biarlah Tuhan yang menopang kita, yang mengangkat kita untuk bisa menjalani kehidupan kita hari ini. Dalam lautan yang kelam, NKB 19, NKB 19 bait pertama dan kedua, NKB 19 bait pertama kedua dalam lautan yang kelam. Dalam lautan yang kelam, terancam jiwaku. Dalam dosa tenggelam, hilang harapanku. Tapi Tuhan berkenan dengan seruanku. Lalu ku diselamatkan kasih kudus yang telah mengangkatku. Kasih kudus, kasih kudus, kasih kudus yang telah mengangkatku. Kasihnya kudus besar, patut ku balaslah. Karena itu ku lemah, agungkan namanya. Ku serahkan hidupku bulat kepadanya. Belai Tuhanku selamanya. Kasih kudus, kasih kudus yang telah mengangkatku. Kasih kudus, kasih kudus, kasih kudus yang telah mengangkatku. Kasih kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya yang menopang, yang menguatkan kami adalah kasih kudusnya Tuhan. Sehingga biarlah hari ini kami berjalan di dalam anugerah-Mu dan dalam firman-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita buka firman Tuhan yang terambil dari 1 Raja-Raja 9 ayat 1-9. 1 Raja-Raja 9 ayat 1-9 menjadi bacaan kita. 1 Raja-Raja 9 ayat 1-9. Dengarkanlah sabda Tuhan. Ketika Salomo selesai mendirikan rumah Tuhan dan istana raja dan membuat segala yang diinginkannya, maka Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya, seperti ia sudah menampakkan diri kepadanya di Gibeon. Firman Tuhan kepadanya,
Telah kudengar doa dan permohonanmu, telah kau sampaikan ke hadapanku. Aku telah menguduskan rumah yang kau dirikan ini untuk membuat namaku tinggal di situ sampai selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud, ayahmu yang telah tulus setia dan dengan benar dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapanku dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya, seperti yang telah kujanjikan kepada Daud ayahmu dengan berkata, keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Tapi jika kamu ini dan anak-anakmu berbalik daripadaku dan tidak berpegang pada segala perintah dan ketetapanku yang telah kuberikan kepadamu, dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, maka aku akan melenyapkan orang Israel dari tanah yang mereka telah kuberikan kepada mereka, dan rumah yang telah kukuduskan bagi namaku itu, dan kubuang dari hadapanku, maka Israel menjadi kiasan dan sindiran di antara segala bangsa. Dan rumah ini akan menjadi reruntuhan sehingga setiap orang yang lewat akan tertegun, bersuit dan berkata, apa sebabnya Tuhan berbuat yang demikian kepada negeri ini dan kepada rumah ini? Maka orang akan berkata, sebab mereka meninggalkan Tuhan Allah mereka yang membawa nenek moyang mereka keluar dari tanah Mesir, sebab mereka berpegang pada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya dan beribadah kepadanya. Itulah sebabnya Tuhan mendatangkan segala malapetaka ini ke atas mereka. Bapak Ibu Saudara, tidak mudah untuk tetap rendah hati dan setia, khususnya jika kita mendapatkan keberhasilan yang terus-menerus, bertubi-tubi gitu misalnya. Dari setelah banyak masalah datang, tiba-tiba jalan keluar, wah, hidup kayak di atas angin. Kita cenderung melupakan menyadari bahwa keberhasilan itu adalah anugerah Tuhan. Bahkan mungkin kita akan bermegah dalam keberhasilan itu dan lupa mensyukuri sebagai anugerah. Nah, kalau ini sampai yang terjadi, kita kudu waspada nih. Sebab mungkin itu jadi titik balik penyebab kejatuhan kita. Kenapa Allah menyatakan diri untuk kedua kalinya ke Salomo? Karena Allah melihat potensi kesombongan dan lupa dirinya Salomo. Sama seperti umat Israel yang lain juga, cepat lupa akan segala anugerah Tuhan, sehingga Tuhan itu memperingatkan Salomo, hati-hati loh nih. Ini pola-pola kayak gini terulang lagi nih. Banyak raja, pemimpin, hakim yang jatuh bangun nih. Allah mengingatkan 3 hal kepada Salomo. 1, bahwa dia sudah diberkati dan umat Israel sudah diberkati melalui dirinya. Jadi dia harus menyadari bahwa dia udah diberkati, ya. Bukan karena dia bisa, tapi karena udah dikasih tanda sama Tuhan. Makanya mereka bisa berhasil. 2, kesetiaan kepada Tuhan itu akan membuat keturunannya Salomo terberkati. Tapi kalau nggak taat, itu akan dicabut. Jadi itu bukan hal yang abadi. Jadi harus menyadari berkat Tuhan itu tergantung sikap kita. 3, bahwa ketidaksetiaan itu akan mengakibatkan penolakan Allah atas umat. Allah akan membuang dan mengusir bangsa Israel dari tanah mereka. Nah, bangsa Israel tidak akan dapat lagi menikmati hadirat Allah melalui kehadiran ibadahnya, sehingga justru malah dipermalukan. Nah, Bapak Saudara, ini adalah hal yang mengerikan ketika kita tahu bahwa ketidaktaatan itu bisa mengubah kehidupan satu bangsa. Sehingga kita, ya, jadi bukan cuma hanya mengandalkan pemimpin, tapi kitanya juga. Nah, sehingga kalau kita rindu buat Indonesia bisa, ya setidaknya nggak usah sampai maju banget kayak Jepang, Amerika, enggak. Tapi bisa bertahan aja dengan apa yang sudah ada sekarang, bahkan mungkin ditambah baiklah dikit-dikit gitu, yang usah banyak-banyak deh. Itu butuh kerjasama semuanya. Mawas diri, rendah hati, dan taat kepada Tuhan. Kita juga berdoa terus buat pemimpin kita dan calon pemimpin kita. Berdoa siapapun yang terpilih kita dukung, karena PR ke depan makin banyak. Anak Tuhan itu dipercaya untuk mampu memimpin, sehingga kita nggak boleh takut, apalagi kita nggak boleh lupa diri. Di sepanjang hari kita hari ini dalam pekerjaan, jangan lupa diri. Jangan sampai lupa diri, ya. Kita terlalu mengejar kesuksesan. Dalam keluarga juga jangan sampai kita jadi lupa diri, kita nggak boleh, ya, karena kalau udah lupa diri kita pasti lupa keluarga kita. Dalam pelayanan juga jangan sampai lupa diri, yang ngerasa wah ini semua karena saya. Dan juga dalam kehidupan pribadi kita harus ingat Tuhan, selalu kita bisa kayak gini karena Tuhan. Syukur kepada Allah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami belajar hari ini dari Raja Salomo. Kami mau mawas diri, menyadari kelebihan, kelemahan, dan posisi kami ada itu karena anugerah Tuhan. Apa yang kami punya itu dari Tuhan semua. Kami serahkan
kehidupan kami hari ini. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.